kupas tuntas ajaran tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mengapa kita ini perlu mengetahui ajaran tasawuf? Pertama, yang perlu kita tahu, pilar ajaran Islam itu ada 3. Sebagian ulama mengatakan ada 4, sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan hadis Jibril. Jadi ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak dikenal datang. Mau dikatakan orang sekitar, gak ada yang kenal. Mau dikatakan dari jauh, kelihatannya wajahnya tidak capek. Mestinya kalau dari orang jauh kan capek bepergian. Ini orang mana ini? Tahu-tahu duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Lalu laki-laki ini pertama bertanya. Yang pertama bertanya tentang iman. Mal iman, apa iman itu? Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Iman, kamu beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul Allah, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada takdir, qada dan qadar, rukun iman ada. Lalu orang ini berkata, shadaktah, kamu betul. Betul. Ini siapa ini kok bertanya lalu membetulkan? Tapi Rasulullah melayani. Lalu tanya, mal Islam, apa Islam itu? Lalu dijelaskan tentang Islam yang merupakan rukun Islam yang 5. Setelah itu bertanya lagi, wamal ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan ini kalau secara bahasa artinya berbuat baik. Ya, berbuat baik. Tapi yang dimaksud berbuat baik itu apa? Ternyata jawaban Rasulullah SAW, anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka seakan-akan Allah melihat kamu. Artinya beribadah itu secara khusyuk, sejak takbiratul ihram sampai salam, yang ada dalam pikiran kita merenungkan apa yang kita baca dalam sholat. Itu ihsan. Dan kata para ulama sepakat, orang beribadah seperti itu bisa dilakukan kalau ikut tasawuf. Kalau gak ikut ajaran tasawuf gak bisa. Nah, 3 pilar ini, iman, Islam, ihsan. Iman ini menjadi kajian ilmu tauhid atau akidah atau tauhid. Kemudian yang Islam menjadi kajian ilmu fikih atau ilmu syariah. Kemudian ihsan menjadi kajian ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Jadi masing-masing ini ada disiplinnya, punya disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Ini masing-masing. Nah, kemudian di dalam hadis itu ada pertanyaan lagi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ternyata Rasulullah gak menjawab. Yang bertanya tidak lebih tahu, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya gak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama gak tahu. Akhirnya malaikat Jibril berkata, wa ma asyratuha, apa tanda-tandanya hari kiamat? Dari sini sebagian ulama berpandangan pilar Islam itu ada 4. Akidah, fikih, tasawuf, tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah. Seperti itu. Nah, ini para ulama kita kembali kepada 3 pilar. Akidah, fikih, tasawuf. Para ulama kita di dalam menjalankan 3 pilar ini sejak dulu. Artinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan
ajaran keagamaan itu mengikuti sistem bermadhab. Dari dulu bermadhab. Kalau di dalam fikih, Ahlus Sunnah ini yang bertahan sampai sekarang mengikuti salah satu dari madhab 4. Yang bertahan sampai sekarang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau dulu sempat ada sekitar 12, bahkan lebih dari 12 madhab fikih. Madhab fikih yang sempat eksis itu selain yang 4 ini, madhabnya siapa? Ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, ada madhab Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Kemudian ada mazhabnya Ibnu Jarir At-Tabari, ada mazhabnya Al-Auza'i, kemudian ada mazhabnya Dawud Az-Zahiri, dan mazhab-mazhab yang lain. Kira-kira ada 12. Kemudian ada mazhabnya Abi Tsaur, muridnya Imam Syafi'i. Nah, cuma dalam perjalanan waktu sesuai dengan seleksi alamnya, proses sejarah, yang bertahan ini hanya 4 sampai sekarang. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini namanya disebut dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih. Dan Ahlus Sunnah ini bermazhab di dalam fikih. Kemudian di dalam akidah, Ahlus Sunnah ini mazhabnya mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Apa? Yang pertama Asy'ari, yang kedua Maturidi. Ini bermazhab. Di dalam tasawuf, para ulama sepakat kita mengikuti mazhabnya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Cuma di bawah ditulis Imam Al-Ghazali. Itu gak apa-apa, betul. Karena Imam Al-Ghazali ini beberapa abad kemudian yang menguraikan tasawuf ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi. Sama sebenarnya. Cuma Imam Al-Ghazali ini imam kedua setelah Al-Junaid. Ya, sebenarnya kalau di dalam kitab-kitab Usuluddin, dalam kitab-kitab tasawuf, yang disebutkan bukan Imam Al-Ghazali, karena Al-Ghazali ini penerus. Kalau yang pertama sebenarnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, mengapa ini dalam 3 pilar ya kita bermazhab? Nah, mengapa di dalam ketiga pilar beragama kita ini bermazhab? Dan kita memang harus bermazhab. Fikihnya harus bermazhab, akidahnya bermazhab, tasawufnya bermazhab. Kalau kita di Indonesia, fikih ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian akidahnya mazhabnya Imam Asy'ari. Tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi atau Al-Ghazali. Al-Ghazali ini murid generasi kesekian. Karena Imam Junaid itu abad ke-3, Imam Al-Ghazali abad ke-5. Generasi 200 tahun kemudian. Nah, mengapa para ulama kita ini di dalam beragama mengikuti atau mengharuskan sistem bermazhab? Karena apa? Kita ini di dalam memahami ajaran agama nggak boleh dipahami sendiri. Setiap ajaran agama kita harus punya guru, dan gurunya punya guru, gurunya punya guru, terus dengan sanad yang bersambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, hubungan antara murid dengan guru itu terjaga melalui sistem bermazhab. Kalau nggak bermazhab nggak bisa. Jadi dari dulu memang bermazhab, nggak bisa bermazhab. Apa? Anti mazhab tuh gak bisa. Karena ajaran kita, ajaran agama kita ini melalui sanad, sanadnya jelas. Dan sanad itu benar-benar dijaga melalui sistem yang namanya mazhab. Itu dalam ketiga pilar. Nah, ini masing-masing pilar ini menghadapi tantangan. Fikih Syafi'i menghadapi tantangan. Siapa tantangan fikih Syafi'i? Orang-orang anti mazhab. Orang anti mazhab itu siapa? Wahabi, ya Wahabi atau Salafi, itu anti mazhab. Mereka biasanya propagandanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu hanya propaganda.
Mengapa propaganda? Mereka gak serius belajar Al-Quran dan hadis, gak serius. Para ulama mazhab Syafi'i itu ahli tafsir, ahli hadis. Sudah ahli tafsir, ahli hadis, masa ajaran kita gak ada dasarnya Al-Quran dan hadis? Kan gak masuk akal. Ulama-ulama kita, jangankan ulama-ulama yang dulu ya, ulama yang belakangan 100 tahun yang lalu, Syekh Nawawi Banten itu punya kitab tafsir, Marah Labid, punya tafsir, terkenal dengan tafsir Munir. Kira-kira kalau bisa mengarang kitab tafsir, dan tafsir beliau itu level internasional, dicetak di Mesir, dicetak di mana-mana kajian, kira-kira beliau gak ahli tafsir? Apa berani mengajak Syekh Nawawi Banten kembali pada Quran dan hadis? Ayo Syekh, loh kok diajak kembali? Ini sudah ahli tafsir. Ulama-ulama mazhab itu ya ahli tafsir, ahli hadis. Jangan diajak kepada Al-Quran dan hadis, itu memang bidangnya mereka. Yang ngajak ini yang perlu dicurigai. Mengapa perlu dicurigai? Ini mengapa mengajak kembali Quran? Ada di mana orang ini? Kok ngajak kembali? Berarti ini ada di luar Al-Quran dan hadis. Buktinya apa? Ngajak balik terus dan gak pernah sampai. Mengapa gak pernah sampai? Karena salah jalan, jalannya salah. Orang ini kalau salahnya jalan ya gak nyampe-nyampe ini. Ini apa namanya? Akidah fikih. Jadi yang fikih ini tantangannya dari kelompok anti mazhab. Ini tantangan fikih. Itu dulu. Kalau sekarang ini bukan hanya dari yang anti mazhab, tapi dari siapa? Kalau dulu di Indonesia ini yang namanya fikih Syafi'i, sekarang fikih Syiah masuk. Ya, fikih Syiah. Orang-orang Syiah sedikit demi sedikit itu meninggalkan mazhab Syafi'i. Walaupun latar belakangnya Syafi'i, bagian-bagiannya. Kemudian Wahabi anti mazhab. Yang akidah tantangannya menghadapi tantangan yang Asy'ari. Siapa yang nantang? Tantangannya yang menggerogoti, yang merongrong, merusak umat Islam keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui akidah. Di Indonesia ini kalau dulu Asy'ariyah semua, Wahabi akidahnya beda, Syiah akidahnya beda, Hizbut Tahrir akidahnya beda. Kemudian ini yang masih Islam ya. Kemudian ada akidah-akidah di luar Islam, liberal, akidahnya beda. Kemudian juga Ahmadiyah, ini sudah keluar dari Islam, akidahnya beda. Kemudian Bahaiyah, ini akidahnya beda. Jadi Asy'ariyah di Indonesia, Asy'ari, Ahlus Sunnah di Indonesia secara akidah itu menghadapi tantangan. Dan ini sudah lama. Ini kelompok-kelompok ini punya perguruan tinggi, punya pesantren, punya lembaga, dan punya tokoh-tokoh yang dari waktu ke waktu menyebarkan virus-virus ajarannya. Ini yang akidah. Kemudian yang tasawuf. Tasawuf ini memang menjadi program Yahudi dan program Barat agar dijauhi. Mengapa tasawuf ini dijauhi? Terbukti penelitian mereka, Islam ini menyebar di mana-mana melalui ulama sufi. Para ulama sufi ini yang paling berjasa menyebarkan Islam. Penyebaran Islam ke Indonesia ini para ulama sufi. Karena Wali Songo itu ulama sufi, Syafi'i sufi. Dan para habib, para ulama ya, dari Yaman, dari India, dari mana tuh sufi. Bukan hanya di Indonesia, di mana? Di Afrika, daerah-daerah Afrika. Ulama sufi berperan besar dalam mengislamkan masyarakat. Kemudian ulama sufi ini juga berperan besar dalam jihad menghadapi orang-orang kafir. Maka bagaimana? Karena tasawuf ini merupakan sendi ajaran Islam yang sangat penting, tasawuf. Mereka berusaha memerangi ajaran tasawuf. Karenanya tantangan tasawuf itu dari dua pihak. Siapa? Yang pertama ada kelompok-kelompok yang anti tasawuf. Siapa yang anti tasawuf? Ya Wahabi. Sampai-sampai ada orang Wahabi
Ini program dari barat ya. Ada orang-orang Wahabi mengatakan abidu at-turuqas sufiyah, musnahkan tarekat-tarekat sufi. Mengapa musnahkan tarekat-tarekat sufi? Fa innaha lubbul yahudiyah, karena tarekat-tarekat sufi itu intisari ajaran Yahudi. Tasawuf ini dituduh ajaran Yahudi, padahal tasawuf ini yang mengislamkan umat Islam di berbagai negeri, di mana-mana. Ini dari kelompok-kelompok yang anti tasawuf, mulai disebar-sebarkan ajaran tasawuf bukan dari Islam. Dari mana? Ada yang bilang dari Hindu, ada yang bilang dari Buddha. Ya bukan, tasawuf itu dari Islam, bukan dari mana. Karena tasawuf itu memang ajaran ihsan yang ada di dalam hadis Jibril. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pernahkah kita beribadah seperti itu? Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Ini umpamanya begini, saudara menjadi karyawan, menjadi bawahan dari seorang bos di perusahaan. Saudara punya salah, lalu dipanggil. Kira-kira waktu dipanggil, konsentrasi saudara kemana? Kan kepada atasan kan? Nanti ditanya apa ini? Jawabannya bagaimana? Khusyuk sekali. Karena atasannya ada di depan yang akan interogasi. Sekarang kita ini beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita beribadah seakan-akan melihat Allah, itu artinya apa? Dari awal mulai takbir sampai assalamualaikum yang diingat hanya Allah. Itu ihsan namanya. Merenungkan apa yang kita baca di dalam sholat. Itu ihsan. Nah, kata para ulama, yang bisa begitu itu hanya orang yang ikut tasawuf. Yang nggak ikut nggak bisa. Dan terbukti memang. Terbukti. Kalau tidak mendekat kepada orang yang ahli zikir, yang sufi-sufi, gak bisa hudur di dalam sholat. Kalau kita ini ya memang biasa agak hudur. Imam Ghazali sebelum memasuki dunia tasawuf, beliau mengarang kitab. Sebelum sholat mengarang kitab bab haid. Lalu sholat berjamaah, adiknya makmum sama beliau, Ahmad Al-Ghazali. Setelah takbir, ingat beberapa bagian bab haid yang dikarang itu. Akhirnya apa? Adiknya ini mufarokoh, nggak jadi makmum sama abangnya. Selesai sholat ditanya, loh kamu kok mufarokoh? Apa kata adiknya? Saya lihat tadi di kepalanya abang banyak darah-darah katanya. Darah-darah banyak. Berarti abang sholatnya nggak sah karena najis darah, diperlihatkan darah. Akhirnya Imam Ghazali, iya katanya, saya tadi ingat permasalahan haid. Ditampakkan oleh Allah kepada orang yang ma'rifat berbentuk darah. Kira-kira kalau isi pikiran kita selama sholat ditampakkan berupa apa saja kira-kira? Ditampakkan lah. Ya mungkin ya berupa hutang, setoran, kemudian ya beras, mungkin yang bingung minyak goreng belum dapat. Aduh, ini minyak goreng, yang sebelah sini minyak goreng, yang di sini setoran ke bank, nanti yang belakang apalagi kira-kira. Untungnya gak ditampakkan itu. Makanya kata sebagian ulama, kita ini sholat sebenarnya hanya gambarannya sholat. Sholat secara gambarannya aja, secara manual kita sholat. Hakikatnya belum tentu sholat. Mengapa? Pikirannya tidak sholat, pikirannya kemana-mana. Ada guru saya ya, ulama sufi di Jawa Timur dulu, pakai bahasa Jawa, saiki ora ono wong sholat, sing ono wong melamun katanya. Orang sholat gak ada, yang ada itu menghayal dalam sholat. Kira-kira ini betul apa enggak? Betul. Nah, untuk menghilangkan itu tasawuf. Kalau bukan tasawuf gak bisa. Tasawuf. Ini hanya ulama sufi yang punya teori-teori membersihkan seperti ini, hanya para ulama sufi. Punya kiat-kiat. Itu namanya ihsan, itu namanya tasawuf. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya.
Ya karena kita melihat ya otomatis ya takut, merenungkan betul-betul merenungkan apa yang kita baca, takut. Kalau enggak, kita dilihat Allah. Kalau dilihat bagaimana? Kita ini sebenarnya akan merasa kalau Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kalau kita kerja di perusahaan, di ruangan tempat kita ada CCTV-nya, kira-kira takut apa enggak kerjanya? Takut kan? Karena ada CCTV, diperhatikan oleh bos. Lalu pindah ruangan, tidak ada CCTV-nya, kira-kira agak santai apa enggak? Agak santai, enggak kelihatan ini. Padahal kita kalau ditanya, pangeran itu tahu apa enggak kamu ada di mana? Tahu. Tapi walaupun tahu ya, kita ini hanya menjadi keyakinan, sebatas keyakinan, tetapi tidak kita hayati, tidak kita resapkan di dalam hati. Akhirnya kita ibadahnya biasa-biasa. Nah, orang ini kalau sudah merasakan ihsan, merasakan manisnya beribadah, gak peduli pada apa-apa. Katanya karena itu ada seorang ulama sufi ya, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Seandainya raja-raja itu tahu kenikmatan yang kita rasakan seperti ini, mereka akan perang dengan kita, akan mengganti kita katanya. Karena lebih nikmat daripada nikmatnya menjadi raja, menjadi orang kaya, menjalani kehidupan sufi. Mengapa? Setelah merasakan manisnya beribadah kepada Allah. Ini tasawuf namanya. Jadi tasawuf ini yang pertama tantangannya dari kelompok-kelompok yang anti tasawuf. Kelompok yang anti tasawuf itu bagaimana? Kata mereka, tasawuf itu katanya dari Hindu. Loh kok dari Hindu? Ya bukan dari Hindu, dari Al-Quran dan hadis. Kalau nggak percaya, belajar kitab tasawuf. Misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini setiap poin persoalan dasarnya pertama kali qala Allah Ta'ala. Setelah itu qala Rasulullah SAW. Setelah qala Rasulullah, athar dari salaf. Qala Abu Bakar, qala Umar, qala Ali, qala Abu Hanifah. Qala semua. Gak ada yang mengambil dari kitab Hindu, gak ada. Qala Hindu, gak ada begitu. Ini kok dibilang bukan ajaran dari Al-Quran, dibilang dari Hindu. Kita ini ngaji di pondok itu. Karenanya kitab Ihya Ulumuddin, kata seorang ulama ahli hadis, Al-Imam Al-Iraqi, min a'zami kutubil Islam. Kitab Ihya ini termasuk kitab dalam Islam yang paling agung. Ini kitab Ihya. Ini yang yang diklaim oleh mereka. Kemudian juga yang diklaim oleh mereka ya sudah umum. Apa? Biasanya persoalan bid'ah. Amalan-amalan di dalam tasawuf katanya bid'ah. Gak bid'ah itu. Karena itu berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah memang sebanyak-banyaknya. Perintahnya sebanyak-banyaknya. Dibilang bid'ah yang gak bid'ah. Cuma ini Wahabi ini memang menjalankan program Yahudi dan program orientalis. Mengapa? Tasawuf ulama sufi ini paling kuat dalam menyebarkan Islam, membela Islam. Karenanya ini perlu dihancurkan. Itu program memang. Program mereka, program barat. Ini tantangan tasawuf dari kelompok di luar tasawuf. Kemudian tasawuf ini juga menghadapi tantangan. Dari siapa? Dari oknum. Apa bedanya dengan musuh tasawuf dengan oknum tasawuf? Kalau oknum ini orang-orang yang ngaku-ngaku tasawuf, tetapi tasawuf itu hanya dijadikan tameng. Tasawuf itu hanya dijadikan propaganda untuk menjalankan misinya, mengambil keuntungan pribadi. Ini tasawuf. Dan ini dari waktu ke waktu selalu ada, saudara. Selalu ada. Jangan dikira gak ada. Dan tasawuf terlepas dari itu, gak ada hubungan dengan tasawuf. Tasawuf itu kesucian hati, kesucian jiwa. Itu tasawuf. Kalau ada torekot atau ajaran ujung-ujungnya mengumpulkan dunia macam-macam, itu bukan tasawuf.
Tasawuf itu hanya dijadikan merek aja. Dan ini banyak dari waktu ke waktu ini yang menjadikan tasawuf sebagai bumper ya, sebagai propaganda untuk mengeruk kepentingan seperti itu selalu ada. Dan mungkin akhir-akhir ini, masa-masa sekarang ini lagi ramai pembicaraan seorang ustadz tasawuf yang katanya praktek ikut tarekat ini bayar sekian, nanti kalau agak kaya bayarnya lebih mahal, kalau nggak punya duit ya bayar juga tapi lebih murah gitu. Nggak ada begitu dalam tasawuf itu, nggak ada. Ini tasawuf modern namanya, ini tasawuf oknum. Kalau tasawuf yang hakiki, tasawuf yang jujur, yang sesungguhnya tidak ada seperti itu. Ini tasawuf. Ini tantangan dari oknum tasawuf. Nah, tasawuf kita ini, tasawuf ahlus sunnah wal jamaah, ini kata para ulama mengikuti mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi. Mengapa mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi? Karena mazhabnya Imam Junaid al-Baghdadi beberapa alasan. Legalitas syar'inya jelas, sesuai Al-Quran, hadis dan syariah dan fikih. Imam Junaid berkata, ilmuna hadza matbutun bil kitabi was sunnah. Ilmu tasawuf kami ini diatur dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tasawuf ini harus sesuai Al-Quran dan hadis. Faman lam yahfazil Quran walam yaqra'il hadis walam yatafaqqah fala yuqtada fi ilmina hadza. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, maksudnya hafal seperti dulu. Orang dulu itu hafal, faham sama tafsirnya, dan tidak belajar hadis, artinya bukan ahli hadis, dan tidak belajar fikih, bukan ahli fikih, maka tidak bisa menjadi teladan, menjadi panutan dalam ilmu tasawuf. Jadi kata Imam Junaid, syaratnya orang menjadi teladan, menjadi panutan dalam ilmu tasawuf harus ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kalau enggak bisa. Karenanya para ulama sufi ini pakar dalam bidang hukum. Dan ulama sufi biasanya di dalam hukum mengambil yang paling berat. Imam Ash-Shibli ditanya, nisabnya zakat menurut antum berapa katanya. Kalau punya harta, zakatnya dikeluarkan berapa persen? Kata beliau dikeluarkan 100%. Sisanya hanya cukup untuk makan aja, sisanya dikeluarkan. Loh, dalilnya mana? Apa kata beliau? Dalilnya mazhabnya Abu Bakar. Pada waktu Jaisyul Usrah ya, Rasulullah akan mengirimkan tentara berperang. Waktu itu banyak sahabat yang mau ikut, sementara biaya untuk perang nggak ada. Ya apa ini? Kan perang itu perlu biaya kan? Biaya konsumsi selama pulang pergi. Akhirnya apa? Rasulullah minta sumbangan. Siapa yang nyumbang? Sayyidina Utsman datang. Sayyidina Utsman ini kan menantunya. Sayyidina Utsman ini saudagar kaya raya. Sayyidina Utsman ini datang membawa sumbangan uang banyak sekali. Dari banyaknya sampai Rasulullah bersabda kepada Utsman, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Utsman ini setelah sedekah sebanyak ini, apapun yang dia lakukan nggak apa-apa katanya. Seandainya maksiat nggak apa-apa, karena sedekahnya banyak sekali. Padahal nggak mungkin Sayyidina Utsman nakal, nggak mungkin. Kalau nakal nggak diambil menantu sama Rasulullah itu. Jadi Utsman ini mau apapun setelah ini gak apa-apa katanya. Sedekahnya banyak sekali. Habis itu Sayyidina Umar datang. Kata Sayyidina Umar, saya akan menyumbang, sumbangan saya paling banyak, nggak ada yang lebih banyak dari saya. Sayyidina Umar bawa sumbangan banyak sekali. Ditanya oleh Rasulullah, banyak sekali sumbangan kamu. Untuk keluarga kamu apa?
Kok banyak sekali? Apa kata Sayyidina Umar? Ini separuhnya Rasulullah. Ini 50% katanya. Aset saya tinggal separuh. Ini berarti nisabnya 50%. Jadi kalau ada orang zakat, ya, ada orang zakat nisabnya 50%, itu ikut mazhabnya Sayyidina Umar. Habis itu Sayyidina Abu Bakar datang lebih banyak lagi. Ditanya, untuk keluarga kamu apa? Rasulullah, ini aset saya semua untuk perang. Untuk keluarga saya tinggal 2. Apa? Allahu wa rasuluh. Ada Allah dan Rasulnya. Allah sama Rasulullah ada, saya gak khawatir. Nah, kata ulama sufi, kalau ada ulama sufi kerja lalu zakatnya nisabnya 100%, ikut mazhabnya Abu Bakar. Kalau 50% ikut mazhabnya Umar. Kalau banyak sekali mazhabnya Utsman. Kalau kita ini ikut yang fikih-fikih itu paling 2,5%. Berapa 2,5%? Ada orang punya uang di ATM 100 juta. Kalau 2,5% berapa berarti? 2,5 juta. Wah, ini ikut mazhabnya umum ini. Itu bukan tasawuf. Kalau seperti itu Islam nggak menang-menang, saudara. Nah, artinya apa? Ulama sufi ini pengetahuan fikihnya luar biasa. Dan mereka punya landasan. Memang paling ahli ulama sufi. Setiap persoalan lebih banyak tahu data-datanya, pendapat. Kita ikut yang ini. Karenanya memang ulama sufi itu kalau sudah menjalankan tawakal itu memang meninggalkan kehidupan duniawi dan memang tidak berharap pada pemberian orang. Ulama-ulama sufi itu, apalagi narjet, apalagi minta, gak ada begitu. Itu ulama-ulama sufi yang menyebarkan Islam ke negeri kita seperti itu. Makanya dulu ya para sayyid, kalau Wali Songo itu kan sayyid masih, lalu di bawahnya para habib. Kalau Wali Songo itu sayyid karena belum ada istilah habib. Lama-lama kelompok habib-habib. Habib-habib ini berangkat dari India, dari Yaman, para sayyid. Kesini kan nggak bawa istri, berdakwah. Dan mereka benar-benar berdakwah. Beda dengan kita. Kita ini mau ceramah kemana? Ada yang menyiapkan penginapan. Nanti makannya di sini, kemudian semua. Guru-guru kita dulu gak ada, mereka pergi ya berangkat sendiri, embuh nanti makannya di mana gak tahu itu. Itu dai-dai dulu memang. Karenanya para sayyid, para habib kawinnya dengan orang sini, kawinnya dengan ahwal. Makanya habib-habib yang sekarang ini ada hubungan kerabat dengan orang Jawa, orang mana, karena ibunya ya orang sini, gak membawa dari Yaman itu, gak membawa dari Arab. Dan memang mereka tajarrud, gak membawa harta. Ya entah dari mana, ya tawakal kepada Allah. Orang kalau tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupinya. Memang dicukupkan oleh Allah, tapi benar-benar tawakal. Kalau kita bukan makom tawakal ya, kita ini makom kerja. Karena di dalam ilmu tasawuf, orang itu dalam kehidupan sehari-hari ada yang makomnya kasab, makom asbab. Makom asbab itu artinya apa? Punya penghasilan, punya uang. Kita ini baru tawakal kalau sudah tahu uang ada. Besok ini untuk sekian hari, oh ini belanja, baru tawakal. Kalau gak ada, gak tawakal itu, waduh, pusing ini, gak punya uang, besok apa ini? Ini kalau kita, tawakalnya kita setelah ada uang. Itu namanya makom sebab. Kalau seperti itu, gak boleh uangnya dikasihkan semua pada orang. Mengapa? Nanti istrinya marah-marah di rumah. Gak boleh. Kemudian ada yang makom tajrid. Kalau yang makom tajrid itu gak mau kerja, gak mau. Mengapa? Hanya mengandalkan anugerah dari Allah. Mengandalkan anugerah dari Allah. Dan ini apakah ada imamnya? Ada. Siapa? Ahlus Suffah. Para sahabat yang Ahlus Suffah itu kan nggak kerja, cuma tinggal di emperan masjid ya, di depan rumah-rumah Rasulullah itu.
makannya ya nunggu Rasulullah ngasih makanan. Itu makom tajrid. Tapi ya itu, karena dulu kan memang ekonomi masih sulit. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya ini dulu sering sholat, sering duduk kemudian jatuh. Dikira orang gila. Padahal karena sangat lapar, lama gak makan. Itu para sahabat yang sufi dulu. Para sahabat yang menjadi teladan ulama sufi. Dan para ulama sufi juga begitu. Ini makom para sufi. Jadi para sufi ini memang benar-benar meninggalkan kehidupan duniawi. Mengapa meninggalkan kehidupan duniawi? Agar sampai pada makom ihsan. Beribadah kepada Allah itu seakan-akan melihat Allah. Mulai dari takbir sampai salam hanya ingat pada Allah. Karena kalau hati ini masih memikirkan sesuatu, masih memikirkan, misalnya besok makan apa, kemarin kawan punya hutang nggak bayar, kepikiran, itu terbawa dalam sholat, saudara. Itu berarti hatinya masih berhubungan dengan duniawi. Kalau seperti itu gak bisa makom ihsan. Karena makom ihsan ini makom tertinggi di dalam agama. Ini ulama sufi. Nah, ajaran tasawuf ya seperti itu. Kemudian juga ini yang sering propaganda orang-orang yang anti tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Apa? Itu kitab sesat. Mengapa sesat? Banyak hadis dhaifnya. Banyak hadis maudhu'nya. Loh, apakah dia pernah baca kitab Ihya? Kan gak pernah. Dia hanya dengar-dengar. Coba belajar kitab Ihya. Kalau orang baca kitab Ihya luar biasa, senang. Senang sekali. Banyak hadis dhaifnya. Loh, hadis dhaif itu biasa diamalkan. Yang gak mau mengamalkan hadis dhaif kan Wahabi. Ada hadis maudhu'nya. Yang diperkirakan hadis maudhu' kitab Ihya itu hadisnya hampir 5.000, sekitar 4.800 hadis. Orang Wahabi menuduh Imam Ghazali tidak ahli hadis. Loh, ada orang ngarang kitab hadisnya hampir 5.000 yang dicatat di situ. Kira-kira gak ahli hadis apa enggak kira-kira? Hadisnya sampai 5.000. Imam Ghazali memang pernah bilang, modal saya dalam ilmu hadis sedikit. Maksudnya, kalau dibandingkan dengan ulama yang fokus pada studi hadis, dibandingkan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dibandingkan imam-imam seperti itu, Imam Ghazali bukan ahli hadis. Bukan dibandingkan dengan kita. Ya kalau bukan dibandingkan dengan kita, kita yang nggak bisa apa-apa, saudara. Wong beliau ngarang kitab Ihya hadisnya hampir 5.000. Kita ini hafal berapa? Hadis yang paling ngetop Arba'in Nawawi 40 hadis. Kadang-kadang 40 gak hafal. Itu maksudnya. Dan hadis-hadis di kitab Ihya sekitar 2.000 itu dari Bukhari Muslim. Dan Imam Ghazali menjelaskan, ini Bukhari Muslim. Sisanya dari kitab-kitab yang lain. Dari berbagai kitab itu. Artinya apa? Jangan dikira ilmu tasawuf itu tidak ada dasarnya atau dhaif dasarnya. Yang dhaif itu biasanya hanya dijadikan pelengkap oleh beliau. Kalau ajaran-ajaran pokok di dalam tasawuf, ajarannya Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Itu selama kita belajar kitab Ihya Ulumuddin. Yang menuduh-nuduh ini yang nggak belajar itu. Coba belajar ya senang dengan kitab Ihya. Ini tuduhan kepada tasawuf. Karena tasawuf ini jasanya dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian juga jasanya dalam menyebarkan kesadaran beragama. Tasawuf itu luar biasa. Orang itu kalau ikut ajaran tasawuf hatinya menjadi lembut. Bertaubat kepada Allah, hatinya menjadi lembut dan ikhlas, punya ketulusan. Itu yang diajarkan dalam tasawuf. Dan seperti saya katakan tadi, para ulama sufi menyebarkan ajaran Islam itu luar biasa. Ada orang berdakwah ke Afrika, gak berhasil ngajak mereka masuk Islam. Telepon kawannya yang sufi di Yaman, Syekh, saya ini ngajak orang masuk Islam ke sini gak bisa masuk Islam. Kenapa? Gak ada yang mau.
Akhirnya apa kata beliau? Saya carikan lahan di situ, saya mau buka toko katanya, biar mereka masuk Islam. Akhirnya buka toko. Ulama sufi ini ya dia gak langsung berdakwah, tapi buka toko. Setiap ada orang beli nanti dikasih hadiah. Kalau ada orang beli kopi dikasih gulanya, ini ya hadiahnya. Lama-lama ditanya, kok setiap orang beli dikasih hadiah? Ini ajaran agama kami, menganjurkan ngasih hadiah sama orang. Lama-lama mereka diajak belajar. Karena sudah tua mereka gak mau. Dah, kalau kamu gak mau, anaknya kalau malam kirim ke sini. Anak-anaknya dikirimkan ke situ belajar ngaji. Lalu diajarkan akhlak. Nanti kalau pulang ke rumah cium tangan orang tua. Kalau orang tua punya pekerjaan rumah dibantu. Dibantu-bantu. Akhirnya apa? Satu kampung masuk Islam. Modalnya cuma berdagang. Dia ini memang berdagang, tapi dagang itu hanya wasilah untuk berdakwah. Bukan sebaliknya, berdakwah tapi sebenarnya untuk berdagang. Ya kalau berdakwah tapi sebenarnya dagangan, apalagi ada tarifnya. Kalau sekian 30 juta. Kalau ini sekian. Ya gak bisa begitu. Ulama sufi seperti itu memang. Dan itu diakui hatta oleh orang-orang Wahabi. Ulama sufi ini cepat kalau mengislamkan orang. Coba kita ya di Palu itu ada Habib Soleh Rotan itu. Sudah berapa ribu yang masuk Islam. Dan beliau kalau cerita pada saya, beliau ketika berdakwah kepada orang-orang animisme, orang-orang yang ada di gunung-gunung, bawa beras, bawa pisang, dikasihkan pada mereka. Lama-lama akhirnya masuk Islam itu. Ya ulama sufi itu model-model sufi memang. Karenanya kepada para ulama sufi atau ilmu tasawuf, kalaupun kita tidak menjalankan, kita jangan sampai ingkar. Paling enggak kita percaya, paling enggak kita mahabbah kepada para ulama sufi. Mengapa mahabbah? Karena para ulama sufi itu memang pilihan Allah. Mereka para kekasih Allah. Dan itu kata para ulama, Imam Ghazali, Syekh Ibnu Taimiyah atau siapapun, makhluk yang paling utama di hadapan Allah itu para ulama sufi. Ini guru-guru kita dulu yang menyebarkan Islam di negeri kita. Ini kalau bukan ulama sufi gak bisa saudara mengislamkan 90% bangsa kita. Dari mana kalau bukan ulama sufi? Ya para ulama sufi memang. Mereka berangkat ya pokoknya pergi dah. Ya mungkin bawa bekal atau enggak, gak tahu. Bergaul dengan masyarakat. Ini ajaran tasawuf. Tasawuf yang perlu kita tahu ya. Tasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita di dalam tasawuf itu harus bermadhab. Madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kajian zuhur ini.